Bentar, ini uh, saya ulangi dari sini dulu ya. Pertama yang satunya. Ini integral sin U du sama dengan negatif cos U plus C. Nah, sedangkan integral cos U du sama dengan sin U plus C. Ya, ini sekali lagi ini kebalikan dari turunan. Kemudian integral secant kuadrat U du sama dengan tan U plus C. Sedangkan integral kosekan kuadrat U du sama dengan negatif kotangan U plus C. Diingat-ingat ya, sekan kuadrat berarti ini tan U. Kemudian kosekan kuadrat ini negatif kotangan. Oke. Kemudian integral sekan U tan U du sama dengan sekan U. Karena kita ketahui ya yang kemarin kita ketika membahas turunan dari sekan U adalah sekan U kali tan U. Ingat-ingat ya, jadi ini yang ditulis di sini adalah kebalikan dari turunan yang kemarin. Kemudian integral dari kosekan U kali kotangan U du sama dengan negatif kosekan U. Nah, yang kita ketahui kan cuma ini aja ya. Turunan dari kosekan U adalah negatif kosekan U kali kotangan U. Nah, sedangkan ini integral dari tangan U du sama dengan negatif ln nilai mutlak cos U plus C. Mengapa jadi seperti ini? Karena ini kita cara pembuktiannya ya. Jadi tangan U itu sama dengan sin per cos. Nah, kita gunakan U-nya adalah cos. Nah, sedangkan turunan dari cos adalah negatif sin. Jadi, kita gunakan metode substitusi dalam hal ini. Nanti dia akan menghasilkan negatif dan nilai mutlak cos U. Jadi, seperti itu ya, ini juga sama. Integral kotangan U du sama dengan ln nilai mutlak sin U plus C. Ini berasal dari apa? Kotangan U itu adalah cos U per sin U. Nah, kemudian yang kita misalkan itu adalah yang sin U. Nah, sedangkan turunan dari sin U adalah cos U. Jadi kan misalkan saya anggap bukan U ya, tapi X. Oke, saya tulis saja di sini supaya lebih paham untuk yang ini ya. Oke. Saya mencoba yang integral tan U du saja untuk kotangan U, nanti bisa kalian coba sendiri. Jadi gini, tan U ini adalah, oke saya tulis sini ya, integral sin, saya anggap X dulu ya, biar nggak bingung, sin X per cos X. Dx ini. Oke. Nah, yang kita misalkan U adalah cos X. Nah, sedangkan sin X dx ini kita misalkan sebagai apa? du-nya ya. Jadi ini U, yang ini du. Berarti kan ini bentuk kalau integral 1 per U sama dengan ln U. Kan seperti itu. Nah, berarti langsung saja. Oke, ini saya tambahin lagi ya. Sebentar. Kan turunan dari cos X adalah negatif sin X. Berarti kan harusnya gini, negatif integral ya 1 per cos X. Nah, ini kan dia bentuknya sama aja dengan seper U. Nah, ini adalah du-nya. Negatif sin X dx ini ya, ini seper U, ini yang dalam kurung du. Nah, turunan integral dari seper U adalah ln U. Sudah, berarti ln U negatif ini ya, dari sini negatif ln U. U-nya ada maaf, ini harusnya adalah nggak bisa ya,
Saya hapus dulu. Dan nilai mutlak cos X. Ini plus C. Jadi sama ya. Kan akhirnya sama seperti yang ini. Jadi ini untuk mengetahui apa integral dari tan U. Nah, integral dari kotangan U juga sama. Tipenya sama seperti ini, cuman ini kalau kotangan U dia jadi cos X per sin X. Seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut ke latihan soalnya ya. Nah, ini untuk contoh-contoh yang ada di sini semuanya menggunakan metode substitusi ya. Nanti mungkin ada latihan soalnya ada yang menggunakan integration by parts. Kan kemarin sudah tahu ya bagaimana caranya integration by parts. Oke, ini dulu contoh yang pertama, ini integral X per cos kuadrat dalam kurung X kuadrat dx. Artinya kan yang kita pangkatkan 2 dari yang ini, yang kita pangkatkan 2 adalah cosnya, tapi ini juga dipangkatkan 2. Kan gitu ya. Oke. Nah, terus ini bagaimana caranya? Kalau kalian berpikir gini, saya berpikirnya ini kalau seandainya metodenya substitusi tapi berulang bisa nggak ya? Misalkan yang kita misalkan ini, ya kan? Yang kita misalkan adalah seperti yang tadi, yang kita misalkan adalah cos X kuadrat. Berarti kalian harus tahu turunan dari cos X kuadrat itu apa? Misal ya, ini misal kita ini coba-coba dulu kira-kira cara yang mana yang akan kita jadikan yang kita misalkan U supaya permasalahan ini selesai. Misal U-nya adalah cos X kuadrat. Oke. Nah, berarti kan kita harus tahu DU-nya berapa ya. Nah, DU-nya berapa di sini? Kan berarti turunan dari ini. Turunannya adalah apa? Turunan dari cos X ini, ya, cos U, itu kan berarti turunannya adalah negatif sin. Kemudian turunan dari X kuadrat adalah 2X. Berarti kan gini 2X. Saya balik ya, nulisnya ya. Dikali dengan cos. Maaf kok cos. Maaf ya. Cos, tapi harusnya adalah negatif sin dari X kuadrat. Nih, sambil mengingat-ingat materi yang sebelumnya ya. Oke, gini kan. Nah, sekarang misalnya gini. Oh ya, ini karena ini saya tulis DU berarti belakangnya harus ada DX ya. Oke. Sekarang dilihat di dalam soal ini. Apakah dia membentuk seperti ini? Tidak kan? Yang ada cuma X DX saja. Tidak ada yang benar-benar sinnya. Maka kita tidak bisa memisahkan U sebagai cos X kuadrat. Berarti kita harus cari yang lainnya lagi. Apa ya kira-kira? Nah, coba dilihat. Ini kan X dx ya. Oke, berarti ini hanya dia bentuk X-nya saja, tidak ada trigonometrinya. Berarti yang dimisahkan U adalah X kuadrat. Gitu. Jadi kayak gini ya. Misal saya mau titik dulu nggak susah. U sama dengan X kuadrat.
Maka DU sama dengan 2x dx. Ini ya. Oke. Nah, sedangkan yang di sini yang ada cuman x saja. Berarti duanya saya pindah ruas. Jadinya kan setengah DU. Ini ya. Setengah DU sama dengan x dx. Nah, sekarang masalahnya lagi. Tadi ya di rumus yang sebelumnya. Ini kan berarti bentuknya adalah x per cos kuadrat dari x kuadrat maaf ya, cos x kuadrat nanti hasilnya dikuadratkan kan gitu. Jadi kan padahal integralnya yang ada hanya apa, dalam bentuk cos u saja, tidak ada bentuk cos kuadrat u, ya kan. Coba dicek di sini, ini hanya ada cos u saja, tidak ada cos kuadrat u. Nah, terus bagaimana, Bu? Ini kan padahal harusnya cos kuadrat U. Atau kalau tidak, 1 per cos kuadrat U. Nah, gimana? Karena tidak ada di sini ya, kita coba lagi. Ingat, 1 per cos adalah apa? 1 per cos itu sama dengan sekan. Ya kan? Nah, berarti kalau 1 per cos kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Nah, ternyata di sini kebetulan ada sekan kuadrat. Integral dari sekan kuadrat U adalah tan U. Oke, berarti kita gunakan ini. Jadi, soalnya kita ubahnya jadi kayak gini. Integral, ya, ini langsung ya. Ini saya tulis. Oke, ini kan dia 1 per cos kuadrat. Berarti kan sama aja dengan sekan kuadrat. Jadi soalnya saya tulis ini ya. Sekan kuadrat x kuadrat ini ya. Ini kemudian ini x dx. Harusnya sih ini ya 2x dx. Oh, ini harusnya saya tulis gini ya, maaf. Ini du dx nya diganti apa? Kalau ini saya ganti itu berarti dx-nya harusnya saya ganti setengah du atau gini. Kalau saya masih bentuk kayak tadi ya, ini harusnya 2x du. Ini saya tulisnya 2x, gini 2x, tapi di depan sini saya kasih tambahan setengah. Kenapa seperti ini? Karena ini saya masih dalam bentuk x, tidak saya ubah ke dalam bentuk u. Kalau saya ubah ke dalam bentuk U, jadi ini sekan kuadrat U, maka ini yang tertulis adalah setengah DU. Gitu ya. Bentar, misalkan ini saya masih dalam bentuk X. Jadi nanti ini X nih ya. Oke, nanti setengah. Nah, ini kan tan. Setengah dari tan U. Berarti tan X kuadrat ini plus C ini ya. Nah, cara nulisnya lagi, kalau misalkan kita gunakan U seperti ini, berarti kan gini nanti jadinya ya, ini sama aja dengan gini. Integral sekan kuadrat U, karena U-nya sudah kita misalkan ya X kuadrat. Kemudian ini tinggal atau tidak perlu dikasih kurung, nggak apa-apa. Ini kan adanya x dx. Nah, x dx juga jadi setengah du. Jadi ini langsung setengah du. Nah, nanti du-nya kita pindah, setengahnya kita pindah. Jadi di depan, jadi setengah integral sekan
kuadrat U DU. Maaf ya, tulisan saya agak jelek. DU. Oke, jadi kalau mau melihat video ini diharapkan jangan hanya melihat tapi juga mendengarkan biar tahu tulisan saya maksudnya apa. Nah, sudah kan langsung jawabannya adalah setengah tan U. Integral secant U kan tadi tan U ya. Tan U plus C. Nah, sekarang tinggal diganti aja. U-nya adalah ini. Nah, ini adalah X kuadrat. Jadi seperti itu ya. Ini ada dua cara. Terserah kalian kebiasaannya menggunakannya mana. Kalau misalnya dimisahkan U dulu, jadi kayak gini juga boleh. Atau ini cukup tahu aja seperti ini, kemudian kita gunakan ini. Ya. Jadi ini yang dalam kurung ini dia adalah bentuk DU. Jadi tidak sampai ke bawah, cuma sampai sini aja. Ini langsung 2x dx saya taruh sini. Nah, karena awalnya ini cuma x dx saja, berarti kan tidak ada dua harusnya. Berarti harus dikali dengan setengah. Itu cara berpikirnya ya. Contoh yang kedua sekarang. Integral x cos x kuadrat dx. Nah, kalau ini bagaimana? Kalau ini sederhana saja ya. Sama seperti yang sebelumnya, yang dimisalkan U adalah x kuadrat. Nah, kebetulan kita semua kan sudah tahu tuh integral dari cos U adalah sin U, ya kan? Oke, berarti kita misal sini misal U sama dengan x kuadrat, maka DU sama dengan 2x dx. Ya. Oke. Saya langsung pakai cara apa? Masih dalam bentuk x ya. Oke, ini kalau misalkan kalian mau dalam bentuk U juga boleh seperti ini. Oke, ini berarti lanjutannya adalah integral cos x kuadrat cos x kuadrat. Nah, ini kan cos U ya, berarti ini harusnya DU kan. DU nya adalah 2x dx. Nah, karena ada 2 di sini ya, yang awalnya kan tidak ada, berarti harus saya kali dengan 1/2 banyak sini. Nanti jadinya ini ya. Jadinya setengah. Nah, tuh integral dari cos U adalah sin U, berarti sin U. U-nya tetap ya. Sin X kuadrat. Jadi dia ini berarti yang dikuadratkan adalah X-nya, bukan cos-nya. Beda sama yang tadi. Jadi penulisannya kalau trigonometrinya dipangkatkan, itu biasanya bentuknya kayak gini, sin kuadrat X seperti ini ya. Atau nanti tulisnya gini, sin X kuadrat. Jadi gini. Jadi ini sama. Keduanya ini sama, ya. Tapi kalau ini beda sama ini, ya. Karena kosnya sih, ini beda. Ini sama, ya, sama. Tapi kalau dengan sin X kuadrat ini berbeda. Ini sama ini dia tidak sama. Contoh yang berikutnya. Nah, bagaimana kalau dengan ini? Integral A pangkatan T per cos kuadrat T. Sama seperti yang sebelumnya juga. Kalau ini kita kan tahu ya, yang pasti U-nya adalah yang ini kan, A tan T. Ini berarti yang dianggap U adalah tan T. Oke, misal
U sama dengan tante. Kemudian DU ini kan sama dengan secant kuadrat T, atau sama dengan, oh ini masih ada titiknya ya, atau sama dengan 1/cos kuadrat T. Karena di sini adanya ini ya, cos kuadrat T. Nah, ini. Itu. Ya. Jadi, integralnya bagaimana? Berarti kan langsung hasilnya, ya. Integralnya adalah apa? Ini A pangkat U tetap, ya. Jadi, A pangkat U, A pangkat tante per ln A. Dan ini mutlak A. Jangan lupa plus C. Ya. Ini kan tidak ada perubahan sama sekali. Kan dia ini jadi 1, jadi D, U. Gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini. Saya bisa. Nah, ini latihan soalnya. Ada 18 soal. Nanti kalian bisa cek ya, ini kira-kira menggunakan yang mana. Jadi ini sudah ada yang pakai substitusi ya. Nanti dicek kembali apakah ada yang menggunakan integration by parts. Oke, bisa dicoba. Ini ada 18 soal ya. Soal 1, soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gitu ya. Oke. Berikutnya ini integral fungsi aljabar. Sebenarnya ini kebalikan dari turunan fungsi inverse trigonometri. Jadi ini kan fungsi inverse dari trigonometri semuanya ya kan. Nah, ini kita cari apa? Kita balik. Jadi kita tidak mencari integral dari sin inverse, tapi kita membaliknya ya. Jadi integral dari ini 1/akar A kuadrat dikurangi U kuadrat DU. Ingat di sini. Nah, ini kalau di dalam buku ya, itu biasanya ini kan dianggap 1. Oke, ini 1 bisa kalau misalkan ini dianggap bentuk umumnya ya. Jadi ini kalau seandainya dia A kuadrat, nah maka ini. Kalau ini 1 ya tetap ini berarti U per 1 gitu ya. Oke, diingat ini kalau dia akar bentuknya 1/akar A kuadrat kurangi U kuadrat. Nah, sedangkan ini 1/A kuadrat ditambah U kuadrat. Ini nanti jadinya sama dengan 1/A ya, dikali tan inverse dari U per A. Nah, sedangkan ini DU per U kali akar U kuadrat kurangi A kuadrat. Ini sama dengan ada dua bentuk ya. Bisa dipilih salah satu. Kalau bentuk yang pertama ini 1/A kali secant inverse nilai mutlak U per A ditambah C. Nah, kalau bentuk yang kedua jika menggunakan cos inverse, maka yang ini yang berubah, ini ya C kan ya yang berubah. Terusnya A per
nilai mutlak U. Jangan lupa ditambah C karena ini integral tak tentu. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Oke, ini berarti kita pakai 1/A² dikurangi A kuadrat kurangi U kuadrat, ya kan? Berarti dia adalah sin inverse U per A. Oke, coba dilihat lagi ini ya. Oke. Nanti langsung aja kita bisa ini mengerjakan, kalian tidak perlu susah, cuman cukup menentukan aja A sama dengan maaf ini A kuadrat kan 4 ya, berarti A sama dengan 2. Jadi kita ambil yang positifnya saja ya. Berarti oh ya, ini integral tentu ya. Jadi kita coba sama dengan dari apa ini berarti ya, sin inverse U nya adalah ini kita anggap U kuadrat sama dengan X kuadrat ya. Jadi U kuadrat ini sama dengan X kuadrat. Oke. Berarti nanti U sama dengan X. Ya, karena rumusnya kan U per A, berarti U nya adalah X, A nya adalah 2. Ini dia dari 0 sampai 1. Nah, kita coba. Sin inverse berarti kan gini, sin inverse dari 1/2 ya, dikurangi sin inverse dari 0/2. Oke. Ini sekarang kira-kira berapa derajat ya yang nilai sinnya adalah 1/2. 30 derajat. Kalau kita misalkan dalam bentuk pi, berarti pi per berapa? 6. Pi per 6. Oke, berarti ini pi per 6. Pi per 6. Nah, kalau ini berarti kan kita anggap dia adalah sin 0. Ya, sin inverse 0. Yang nilainya 0 adalah sin, kira-kira berapa derajat yang 0? Ya 0 derajat, ya kan? Nah, kita ngomong 0 aja gini ya, berarti langsung jawabannya adalah pi per 6. Jadi seperti itu. Gitu ya. Udah. Berikutnya yang ini. Ini bentuknya juga sama seperti tadi. Ya, kita menggunakan sin inverse. Tapi kita harus menentukan berapa A-nya, kemudian berapa U-nya. Jadi di sini kita misalkan ya, A sama dengan, kita mulai dari A kuadrat dulu ya. A kuadrat sama dengan 5. Maka A sama dengan akar 5. Ya. Kemudian U kuadrat sama dengan 9X kuadrat. Berarti U sama dengan, nah ini kan kalau di akar 3. Kemudian X kuadrat kalau di akar juga jadi, nah ini. Jadi U sama dengan 3X. Berarti kalau langsung kita integralkan, oke. Ya, 3 ini kita taruh di depan aja ya. Jadi nanti bentuknya gini aja. 3 integral 1 per, nah, atau kalau kalian ingin apa namanya, biar kelihatan mengerjakan kayak gini ya.
bisa tulis kayak gini sih, langsung tulis akar 5 kuadrat. Nah ini kan berarti A nya ya, dikurangi 3x kuadrat dx gini, berarti sama dengan 3. Nah ini kan berarti sin ya, sin inverse dari U per A. U nya adalah 3x per akar 5 plus C. Gini ya. Nah ini bisa kalian sederhanakan lagi. Jadi dikali akar 5 per akar 5, berarti nanti jadinya 3 sin inverse akar 5 berarti per 5 ya nih, 3 per 5 atau 3 per 5 akar 5 x ya, plus C bentukannya. Kalau cuma sampai ini aja juga tidak apa-apa sih. Ini ya contoh kelima. Berikutnya contoh keenam. Nah kalau kayak gini, ini berarti pakai yang sin, cos, atau menggunakan yang tangan ya, kira-kira. Kalau cos itu sama dengan sekan ya, berarti ini bentuknya menggunakan tangan. Coba dilihat lagi. Nah ini ya, dia bentuknya seperti ini, A kuadrat plus U kuadrat. Jadi kita tetap harus menentukan mana A nya, mana U nya. Nah nanti hasil integralnya adalah 1 per A, karena ini kita butuh di sini A nya berapa, U nya berapa, A nya berapa di sini ya. Per A tan inverse U per A. Oke. Berarti kita tentukan dulu. A nya adalah A kuadrat sama dengan 4. A sama dengan 2. Kemudian U kuadrat sama dengan 9. Oke ini ya. Berarti U-nya adalah apa? Ini 9 di akar jadinya kan 3. Kemudian E pangkat 2X ini di akar nanti jadinya E pangkat X. Gini. Ini ya. Oke. Ini harusnya ini ya, kan dia harusnya dalam bentuk DU ya. Oh ya, berarti maaf tadi saya ada yang salah ini di sini. Ini nih harusnya ini saya dia kan dalam bentuk DU. Maaf ya. Maaf sekali, ini harusnya dia dalam bentuk DU di sini. Jadi kita harus tahu turunannya dari ini ya. Mohon maaf, tadi makanya saya kayaknya ada yang kurang. Ini harusnya DU sama dengan 3dx. Oke. Makanya di sini ini ada 3dx, ini nanti dia jadi DU. Berarti ini harusnya tidak di sini dia, tapi gini. Oke. Saya hapus saja sini ya. Ini dia harusnya adalah di sini, ini 3dx. Nah, ini 3dx gini ya. Oke, cuman ini aja.
masalahnya. Berarti yang ini kita juga harus tahu berapa DU-nya ya. DU-nya adalah turunan dari 3E pangkat X itu apa ya? Kan tetap ya, tetap 3. Kemudian ini E pangkat X turunnya juga tetap E pangkat X dx. Nah, kebetulan di sini cuma ada E pangkat X dx. Berarti kan ada tambah 3-nya ya. Oke, berarti kalau kita bentuk seperti ini sama dengan saya tulis aja ya, sama dengan integral 1 per ini ya 2 kuadrat ditambah 3 E pangkat X pangkat 2 ya. Kemudian dikali sama, harusnya kan belakangnya DU ya, karena kan ini U. DU-nya adalah 3E nih. 3 kali E pangkat X dx. Oke, karena ada tambahan 3, di sini kan tidak ada ya. Karena ada tambahan 3, maka di sini harus saya kali dengan 1/3. Oke, berarti langsung ini 1/3. Kemudian dikali 1/A. A-nya adalah 2 ya kan, di sini 1/2 dikali tan inverse U per A. Oke, U-nya adalah 3E pangkat X. 3E pangkat X ini per 2 ya. Oke, ini. Plus C. Tinggal kita sederhanakan, ini berarti 1/6. Sama dengan 1/6 tan inverse dari ini 3/2 E pangkat X plus C. Oke, ini contoh ke-6. Masih ada 2 contoh lagi. Contoh ke-7. Nah, ini berarti kita menggunakan tadi ya, bisa secant, bisa cos. Serah pakai yang mana. Oke, kita lihat lagi rumusnya. Nah, ini kan bentuknya dia. Nah, ini harus ada, ini ternyata, ini ada DU-nya ya. Oke. DU per U akar U kuadrat kurangi A kuadrat. Ya. Kita harus tentukan U-nya berapa, A-nya berapa. Nanti kita gunakan ini. 1/A secant inverse nilai mutlak U per A. Bedakan sama yang lainnya, dia ada nilai mutlaknya di sini. Oke. Kita harus tentukan dulu A sama U-nya seperti biasa. A-nya adalah, itu benar ya. Harusnya dia U. Oke. U-nya adalah, ini kayaknya. U-nya adalah X, ya kan? Kemudian A-nya adalah A kuadratnya 9, berarti A-nya sama dengan 3. Ya. Oke, kalau kayak gini berarti kita tidak perlu tadi mencari DU-nya berapa. Langsung saja, berarti nanti integral 6 18 1 per X akar X kuadrat dikurangi 3 kuadrat dx. Ini ya. Oke, kita integralkan biasa, berarti kan dia 1/A. A-nya adalah 3 ya, 1/A. Kemudian dikali secant inverse
Nah, nilai mutlak U. Oke. Per A. Hanya 3. Ini ya. Dia dari 6 sampai 18. Jadi langsung aja nanti ya. Nanti langsung kalian hitung di sini. Kebetulan di sini dia 18 bagi 3 kan 3 ya. Berarti ini kita menggunakan kalkulator ya. Jadi tidak bisa apa seperti yang tadi itu bisa. Oke, sepertiga second inverse ini 18 dibagi 3 kan 6 ya. Oke, 6. Berarti second inverse 6 dikurangi sepertiga second inverse 2 atau kalau dijadikan apa cos, kita kan hafalnya cos ya. Kalau jadikan cos saya taruh sebanyak saja sini, jadi sepertiga cos inverse 1/6. Nah, kalau ini bisa ya. Dikurangi sepertiga cos inverse 1/2. Nah, ini. Nah, tapi kan nanti kalau 1/6 kita nggak tahu ya. Nah, ini harus menggunakan kalkulator. Kalau setengah kan kita bisa tahu. Gitu ya. Jadi ini penyelesaiannya kita bisa menggunakan kalkulator, oke? Oke, ini bisa kalian lanjutkan sendiri. Nah, contoh yang terakhir. Nah, bagaimana dengan ini? Ini bentuknya, aduh, kok kayak gini? Apakah ini bisa memungkinkan dengan menggunakan tadi fungsi inverse trigonometri hasilnya? Bisa, tapi kita harus memanipulasi yang bagian bawah ini penyebutnya. Jadi kita manipulasi dulu ya. X kuadrat dikurangi 6x plus 25. Nah, kita kan gimana ya bicaranya? Apakah kita harus buat bukan? Kan di satu-satunya bentuk yang seperti itu hanya nanti dia jadi ini. Maksud saya ini. Nah, dilihat ini keduanya ini kan akar ya, sedangkan ini saja yang dia dalam bentuk bukan akar. Jadi kita harus mencari berapa A sama U-nya. Ya. Berapa A sama U-nya itu. Jadi nanti gini, yang A ini dia dalam bentuk suatu bilangan, sedangkan U nanti bisa dalam bentuk suatu fungsi. Itu ya. Kira-kira bagaimana ya? Apa yang harus kita perhatikan? Yang perlu diperhatikan itu kalau saya melihat yang bagian tengahnya, kan dia negatif 6 ya. Jadi kira-kira ya X ya, jadi gini logikanya gini, kira-kira X dikurangi berapa ya kalau dikuadratkan, nanti ini hasilnya pasti ada gini, X kuadrat dikurangi 6x. Ini belakangnya nggak tahu, belum tahu kita ya. Nah, ini kira-kira apa ya? Nah, kita kan sudah tahu kalau bentuk kuadrat seperti ini ya, rumusnya itu adalah, atau cara pengerjaan tercepatnya itu berarti x kuadrat ya dikurangi, karena ini pengurangan ya, berarti dikurangi 2 kali x kali hasilnya ini tadi. Nah, berarti kan kita sudah tahu 2 kali berapa yang hasilnya 6, 2 kali 3. Jadi gitu ya. Kemudian kita lihat, oke, 2 kali 3 6, berarti kan kali x berarti 6x. Kemudian terakhirnya adalah negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat adalah plus 9. Loh, bukan itu enggak, bukan 25 ya. Coba dilihat sini lagi ya.
Oke, jadinya X kuadrat dikurangi 6X plus 9. Nah, supaya jadi 25 berarti harus ditambah dengan 16. Gini kan? Nanti jadinya yang ini, ya, X kuadrat plus 6X plus 9, nanti jadinya X min 3. Jadi nanti kan gini, X min 3 kuadrat ditambah 16. 16 sendiri itu adalah 4 kuadrat. Nah, akhirnya ketemu mana A-nya, mana U-nya. Oke, jadi langsung aja ini nanti jadinya kayak gini. Oh ya, kebetulan ini bentuk U-nya X kurangi 3, kalau kita turunkan hasilnya adalah 1 ya, jadi tidak ada efek sama sekali. Jadi 7 ini saya taruh di luar aja. Kemudian integral dari 1 per bentuknya itu kan tadi A dulu ya, sebenarnya sama aja sih, A kuadrat dulu ataupun U kuadrat dulu sama aja. Saya samakan sama yang tadi, perhatikan 4 kuadrat ditambah X kurangi 3 kuadrat dx. Oke. Jika kita integralkan jadinya 7 dikali 1 per A, berarti 1 per 4 dikali tan inverse U. U-nya adalah X kurangi 3 per A. Sudah plus C. Ini bisa disederhanakan sendiri, jadi 7 per 4 tan inverse X kurangi 3 per 4 plus C. Sudah selesai. Ini contohnya sampai 8. Dan ini latihan soal untuk permasalahan yang tadi ya. Bisa kalian foto. Sampai di sini penjelasan saya untuk integral trigonometri bagian pertama.